takut. Nggak apa-apa. Suaranya jangan kenceng-kenceng ya. Coach, waduh, di sini gimana rasanya nih? Kalau di atas nggak boleh. Limpakus ya, betul Raden. Aku seneng ya. Seneng ya. Jadi diajak ke sini lagi mau aku. Lagi ya. Diinepnya di situ juga mau. Wah, kedinginan. Tapi dinginnya hilang dengan indahnya ini. Gitu. Tadi saya kan jalan-jalan, terus saya ketemu Coach Holis, bicara tentang buku spelisme loh. Ya, terus. Saya itu udah dapat bukunya dari penulisnya langsung. Oh iya. Tapi saya simpan di lemari. Karena saya, ini eman-eman bukunya. Memang dibuka ya, memang dibuka. Nah, itu ada Coach Lutfi sekaligus yang langsung penggagasnya dan mengkreasinya dan ini ada Mbak Christine penikmatnya. Kalau saya kan pemiliknya. Dikasih buku soalnya. Nah, saya penasaran banget nih dengan buku spelisme. Dari judulnya kan sepele ya, sepeleisme gitu ya. Nah, ini sahabat-sahabat beta terapi yang ada di channel beta terapi ini pengen tahu kayak apa sih buku itu. Dan sebelum itu Coach, boleh sapa dulu teman-teman sahabat beta terapi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, siang. Nggak berasa ini mau pagi mau siang kok. Tapi rasanya pagi. Oke. Nah, kayak apa sih buku spelisme yang tebelnya segini nih ya? Jadi kalau mau baca kayaknya, kok tebel banget. Jadi saya simpen. Ya. Gimana Coach? Oke. Jadi sepeleisme itu berasal dari kata sepele. Kita membicarakan hal sepele yang terjadi setiap hari, seperti nginjak kucing, terus seperti jengkel terhadap ayam tetangga yang masuk ke halaman, seperti tentang kehabisan gas gitu ya. Kenapa pakai isme? Karena rencananya misinya itu mau dijadikan aliran. Jadi aliran baru dalam pola ongkap menulis. Jadi kenapa sepeleisme itu harus lahir? Karena sesuai dengan tren saat ini. Saat ini kan gini Mas Bita, seperti yang Mas Bita bilang, buku tebel nggak dibaca kan? Karena memang minat baca orang Indonesia itu rendah. Kalau tulisan panjang-panjang nggak kebaca wis. Mungkin itu pendek-pendek aja nggak kamu baca. Jadi itu tulisan yang pendek, simpel, dengan pedomannya itu 5-7 paragraf pendek. Itu sepeleisme. Dan harus hal sepele yang dibicarakan. Gak boleh yang mulu-mulu gitu. Karena justru dari yang sepele itu kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak sepele. Nah, apa iya? Kita tanya korbannya yang membaca. Korban yang rela dan ikhlas. Baca ya. Kita belinya bareng loh ya. Tapi aku belum dibuka itu. Salah sopo. Nah, gimana Mbak Christine? Oh iya. Sepeleisme tadinya tuh awalnya apa sih nih, buku apa gitu ya. Saya belum baca secara tuntas. Kalau yang cerita bagian awalnya yang story tentang spelling-nya saya sudah baca tuntas, tapi yang dari segi kurasinya itu belum clear ya. Nah, dari memang receh gitu ya, maksudnya ceritanya cuma gini doang, tapi maksudnya di dalamnya itu saya bisa dapat esensinya. Esensi. Jadi zaman sekarang itu kan banyak ya orang bikin status, komentar, bikin cerita apa gitu. Terlalu banyak yang receh, dan seperti sinetron yang di TV-TV sekarang juga kan terlalu muluk-muluk banget gitu ya. Tapi itu esensinya itu nggak ada gitu. Kita nggak bisa ngambil intinya. Tapi dari buku yang segitu ya, segitu tuh tebel nggak sih? Untuk orang Indonesia semua tebel. Iya, buku yang segitu kalau dilihat dari covernya kayaknya males banget bacanya gitu ya. Itu saya. Males banget bacanya, tapi kok bikin penasaran. Kenapa judulnya sepele? Kenapa harus covernya seperti itu? Kenapa judulnya sepele? Kenapa sebenarnya isinya apa sih gitu? Setelah
Buka-buka. Oh iya, memang receh gitu, tapi tidak sereceh sinetron yang ada sekarang dan tidak sereceh komen-komen atau status-status yang ada sekarang. Ya, jadi itu benar-benar real. Kalau saya bilang itu sinetron kan ada banyak ya, kemudian komen-komen status-status juga ada banyak. Kalau saya ngeliat itu lebih ke kayak sinetron Keluarga Cemara atau Preman Pensiun, itu real banget ya, kehidupan di kenyataan ya seperti itu gitu, nggak muluk-muluk, nggak yang diindah-indahkan, nggak diideal-idealkan. Bukan story yang ideal, tapi story yang apa adanya dan mengandung esensi. Nah, disitulah kita bisa dapat, oh ternyata begini toh yang dimau oleh penulis. Ya memang kondisi saat ini memang kita seperti ini gitu. Itu sih yang saya dapat, Coach. Ngasih tahu tapi nggak jelas ya. Maksudnya gimana? Ada makna-makna. Maknanya apa maksudnya? Ada apa tadi ya? Esensi apa? Aku jadi tambah penasaran jadi pengen kan? buka nih. Penasaran, makanya harus dibeli, harus dipesan, dibeli, lalu dieksekusi. Nanti tahu isinya apa dan itu tahu nikmatnya ya Mbak ya. Betul. Dan nanti apa ya? Hasil yang kita dapat itu bukan cuma kita baca, kita paham, tapi juga nanti di kehidupan kita bisa oh bener nih, di kehidupan itu beda kok, maksudnya ininya tuh progresnya tuh beda. Jadi antara yang sebelum kita baca dan setelah kita baca speleisme itu, kita jadi, kalau saya sih lebih menghargai hidup ya. Nah betul, esensinya di situ Mas. Ya, lebih menghargai kalau hidup. di spill tadi esensinya penghargaan terhadap hidup gitu ya. Iya. Jadi dari yang kecil kita bisa menghargai kehidupan. Nah kerennya di situ speleisme itu. Jadi jangan dibalik, membicarakan yang besar tapi gak ada makna bagi kehidupan. Betul. Dibalik, dari receh tapi dapat intan, berlian, permata. Bukan intan malah dapat receh gitu. Betul, memang begitu. Karena kebanyakan kayak komentar status di sini tuh melebih-lebihkan ini, shining, tapi apa sih isinya gitu kan. Tapi kalau baca ini, misinya memang begitu. Aku mereduksi tulisan-tulisan yang flexing nih bahasa. Terus itu memuluk-mulukan dulu. Karena kita kalau udah dewasa Mas, udah nggak perlu kayak gitu. Flexing itu nggak perlu. Nggak perlu. Kita perlu yang real tapi bisa nangkap. Nah, ada gebrakan tersendiri. Jadi itu kayak virus sebenarnya. Kayak vaksin. Disuntikan nggak tahu ini rasanya apa, tapi maksudnya apa tuh iki, tapi ada terasa setelah divaksin itu terasa, atau setelah diinfus, kayak infus sebenarnya itu infus itu kan nggak jelas sih itu apa tuh isinya kan kita nggak tahu ya, tapi ada terasa oh kok tambah seger ya setelah diinfus ya kayak gitu. Jadi hampir kayak infus. Menikmati hidup, menghargai kehidupan itu ada tabung gas habis, terus ada sandal jepit, ada ayam, terus ada nolong orang itu bannya kempes motornya, terus buang sampah pada tempatnya, terus menghargai pengendara lain, ngono-ngono Mas. Ya keseharian yang receh. Awalnya muncul ide penulisan itu dari apa sebetulnya? Ya dari aku jeleh atau gregetan dengan yang sok mulu-mulu tadi. Rindu dendam. Nah, betul. Rindu dendam. Ada dendam juga. Iya, memang dendam kepada para penulis yang sok iye. Jadi caption yang sok religius, sok spiritual, terus dengan bahasa yang indah Mbak ya, dan mulu-mulu. Itu saya dendam. Iya, dendam. Saya rindu kepada naturalisasi, kepada yang alamiah, yang sepele. Loh, hidup itu kan sebenarnya dibangun dari rangkaian kesepelean, Mas. Betul kan, Mbak? Jadi harmonisasi kehidupan tuh dari hal sepele, terus kita ambil maknanya kan. Urip itu kan ngelakoni sih Mas, lagi ngerti makna. Gak mungkin dong kamu tiba-tiba bayi kecil balita tahu makna dulu. Kan tuh Mbak, kerungkep se jalan tiba se baru menikmati, baru ngerti maknanya gitu loh Mas. Bener deh, nanti kalau udah baca jadi penasaran, kan segera pulang. Mau baca buku. Enggak itu jadi gini, sebenarnya itu terapi tanpa terasa.
seperti yang dikatakan Mbak Korban ini. Mbak Korban, korban yang bahagia. Jadi setelah baca itu tuh tiba-tiba kok iso lebih menghargai hal sepele ya. Iya, betul. Sendok jatuh, terus misalnya kita ngiris bawang kena pisau itu bisa ditulis. Benar. Terus misalkan gini, ketika lihat tetangga beri mobil baru pura-pura bahagia ternyata enggak, itu bisa ditulis Mas. Sakjane seri. Sakjane seri. Oh. Itu judulnya sakjane seri. Coba tulisan sakjane seri. Sakjane. Iya kan sakjane seri. Jadi dari sepelisme itu kita bisa melihat satu persoalan dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak cuma aku yang tersakiti, tapi aku dalam posisi misalnya aku yang tersakiti, gimana sih dia yang menyakiti aku? Pemikiran dia seperti apa? Betul. Kan beda lagi, maksudnya sudut pandangnya berbeda. Nah di situ kita jadi belajar. Oh ya, gitu loh, coach. Uniknya cara menuangkannya dalam sebuah tulisan ya. Ketika sebuah emosi, sebuah rasa, sebuah dendam menjadi sebuah kerinduan, rindu dendam. Betul. Oke. Baik, pemirsa Bela Terapi, tadi sudah disampaikan ya oleh penulisnya langsung ya, dan oleh korban yang bahagia. Yang bahagia. Ya, bahwa sepelisme itu sederhana, simpel, ya, receh, tapi bisa ada makna-makna di baliknya. Ada intan di dalamnya. Ada intan. Namun satu hal yang kadang-kadang tidak bisa ini guys. Kadang ada orang yang belum bisa menemukan esensi itu. Ada yang belum bisa menemukan intannya. Nah, ini menjadi satu PR ya. Kadang-kadang orang ada sih kayak Mbak Christine dapat langsung intannya. Ini kan kepekaan Mbak Christine bisa tergolong luar biasa ya. Nah, gimana nih bagi orang-orang yang biasa aja baca gitu ya, apakah tetap bisa mendapatkan? Jadi gini, sesuatu yang dipaksakan nggak baik. Jadi ketika mau baca buku jangan gini, aku harus dapat berian, malah nggak dapat ya. Kayak kalau Mas Peta sholat, aku harus usuk, malah nggak usuk. Wong mikir piye carane usuk, seperti itu, baca aja. Kemudian yang insight yang ada di dalam sepelisme itu nggak bisa langsung dirasakan, nggak bisa langsung tahu bentuknya dirasakan nggak. Nantinya itu alamiah dia akan mengubah mindset, mengubah sikap. Itu memang virusnya di situ Mas. Jadi misalkan baca langsung dapat insight itu sedikit orang, karena itu memang tidak desain seperti itu. Sebenarnya itu didesain kamu mau coba nikmat lupa, tapi besok perilakumu udah berubah. Itu yang ingin dicapai sepelisme. Jadi sebenarnya filosofis. Boleh sedikit menambahkannya. Jadi tadi Coach Beta bertanya kenapa setiap orang tidak bisa mendapatkan esensinya gitu ya. Betul. Kalau dari sudut pandang saya sih kembali lagi ke membaca asal baca, membaca betul. dengan niat, membaca dengan minat itu beda. Jadi kalau pada saat itu memang saya membaca dengan penuh keikhlasan dan kerelaan. Oke, aku pengen baca. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam situ? Penasaran gitu. Jadi ada rasa ingin tahu yang besar, ada kerelaan saat kita mau belajar. Betul. Jadi open mind. Open mind. Nah, itu penting Mas. Open mind. Saat kita open mind, semua masuk tuh. Tapi kalau pada saat kita, ya udah sih baca aja gitu. Kayak nggak siap. Iya, kayak misalnya anak sekolah ulangan, tapi dia cuma baca aja sama dia aku mau belajar beda hasilnya. Gitu. Kalau saya bilang seperti itu. Knowledge, practice, and winning. Dapat pengetahuannya, baca aja gitu ya. Lakukan apapun yang itu bahkan lupakan ya. Ya lupakan. Terus setelah itu nanti akan mendapat meaningnya, yes. Luar biasa. Oke, Coach Lutfi, Mbak Christine, terima kasih sudah bersama-sama bersama sahabat Bela Terapi. Teman-teman Bela Terapi, silakan pesannya di link ini dan saya siap untuk mengusulkan. Boleh ditambahkan pesan dengan tanda tangan penulisnya boleh. Pesan dengan foto penulis boleh. Saya lewat
ya lewat WA fotonya. Belum. Teman-teman semuanya, ketika nanti memang sudah ikhlas, sudah rela, sudah berniat kuat untuk tadi ya menemukan makna Betul, esensinya. udah belum? Teman bolehlah spill buku itu, nanti mengalir makna yang Ya, bisa kita dapat. oke, betul sekali. Bos, monggo ada closing statement buat teman-teman supaya kita benar-benar bisa mendapatkan hikmah ya dari apa yang kita sampaikan di hari ini. Intinya, everything yang kita lakukan, kuncinya adalah pada rela dan ikhlas. Karena itu pintu bagi kita untuk menerima banyak hal. Jadi, rela dan ikhlas adalah kunci untuk mencintai dan dicintai semesta. Itu closing statement-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.